bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Dipasangkan helm. Saya nyatakan 100% tidak benar. Oh, no. Ya. So, yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan. Ya. Terus dia baru kena ada babak belur tuh waktu ditahan, dan memang kepala tahanan itu mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengamankan celana dalamnya Vina. Tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina, sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya. Merintih terus minta tolong kepada Pak Suroto. Kan bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Dipasangkan helm. Kalau itu kecelakaan, helmnya yang hancur, tapi kacanya pun tidak pecah, tapi kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logika seperti itu? Di mata Elsa Sharif, para terpidana atau para kuasa hukum terpidana atau klien-kliennya itu apapun salah di mata Bunda Elsa Sharif. Di sini di garis, di sini ditulis V, terus di belakangnya pahanya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas. Mana mungkin dia dipasangkan? Karena bukan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Vina dipasangkan celana dalam, guys. Coba bayangkan, kalian percaya nggak dengan hal tersebut? Apa yang dikatakan oleh Bunda Elsa Sharif? Eki dipasangkan helm. Nah, sedangkan Eki dipasangkan helm. Wow. Dipasangkan helm. Nah, Well, menurut teman-teman bagaimana pendapat kalian dan komentar kalian? Silahkan kalian komentar di kolom komentar video saya ini ya. Pak Rudiana kemudian tertuduh, Bu. Banyak sekali spekulasi di luar sana yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Sementara yang tahun 2016 yang kemudian ambil andil dan berperan banyak di dalam kasus ini adalah Rudiana pada saat itu. Apa yang ingin Anda katakan dalam momen ini? Ini adalah kesempatan Anda untuk meluruskan beberapa hal yang simpang siur. Saya nyatakan 100% tidak benar. Ya, dia memang pertama saja mengamankan, setelah itu tidak ada kelanjutan, dan itu sudah diperiksa beberapa kali oleh Barreskrim. Ya. Di sini Bunda Elsa Sharif ini mengatakan, ya saya menyatakan 100% tidak benar. Dan kemudian sesuai saya jelaskan ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan. Ya. Terus dia baru kena ada babak belur tuh waktu ditahan, dan memang kepala tahanan itu mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengamankan mereka. Dan kemudian tanggal 3 kan langsung diambil alih oleh Polda Jabar. Nah, di sini ya itu murni ya. Jadi mereka ini tidak ada penyiksaan, itu menurut Bunda Elsa Sharif ya. Jadi itu ya kepala tahanan ya atau kepala sel tadi ya itu sudah mendapatkan sanksi, guys. Wow. Jadi di mana letaknya klien saya Rudiana itu terlibat? Ini mereka bilang-bilang Aris Papua. Setelah saya cek, Aris Papua itu tidak sama sekali, bukan penyidik, dan tugasnya bukan di situ. Jadi benar-benar keterlaluan. Ini asal ngomong aja. Ini asal ngomong aja, guys, katanya, guys. Jadi ini keterlaluan, kata Bunda Elsa Sharif, asal ngomong saja. Kalau menurut saya, tunggu saja ini putusan PK bagaimana. Dan semua nanti jika putusan itu nanti menang dikabulkan ya para terpidana, nanti semuanya akan terbongkar, kan gitu. Dan saya melihat ini kan kayak di no viral no justice. Jadi mereka membuat suatu buzzer-buzzer yang mengubah kenyataan fakta realnya. Fakta realnya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa faktanya memang pembunuhan. Itu menurut putusan hakim memang seperti itu ya, guys ya. Kalau memang dibunuh, ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover? Jelas. Kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung. Saya berbalik ya. Kenapa jika orang mau membunuh, kenapa harus dipindahkan ke flyover? Gitu ya. Bener nggak teman-teman ya? Kenapa jika ingin merkosa atau ingin membunuh, ngapain harus dipindahkan ke flyover, harus dipakai celana dalam, dipakai helm? Sudah tinggal di situ saja langsung kabur. Tidak usah pulang ke rumah. Kan gitu. Ini buktinya para terpidana ini misalkan ya mereka pembunuhnya, akan tapi mereka itu pada di rumah ya, kan nggak masuk akal juga. Tangkap kalau itu pembunuhan. Mereka justru licik nih pembunuh, mengangkat dua korban ini bawa ke flyover.
dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali. Celana dalamnya Vina berusaha dipasangkan kembali, dan pertanyaannya ya, yang memasangkan itu bagaimana ya? Kenapa harus dipasangkan? Apakah nggak takut setelah menghabisi Vina atau membunuh Vina, memasangkan celana dalam keburu ketahuan orang, guys? Tapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina, sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna, tidak bisa diletakkan pada tempatnya. Aduh, memasangkan celana dalam Vina itu tidak sempurna, guys. Ya, jadi tidak dipasangkan sesuai pada tempatnya, guys. Mungkin ya melenceng sedikit atau merosot sedikit gitu ya, guys ya. Itu menurut pengakuan Suroto kan merosot gitu ya. Karena sampai Suroto jam 22.30 itu masih hidup merintih terus minta tolong kepada Pak Suroto. Dan kemudian kalau lihat korban tubuhnya itu benar-benar hancur lebur, bukan kecelakaan. Kecelakaan tuh ada lecet dan soal ini tidak ada. Oke, ya mungkin ya kalau bukan kecelakaan, saya juga mau tanya nih ya. Saya sebagai orang awam dan saya ini tidak ngerti ya. Akan tetapi jika saya memotong ayam di sana, terus saya bawa ke rumah, ya masa iya? Ya, nggak ada ceceran darah satu pun, ya. Harusnya kan ada ceceran darah di jalanan atau gimana, pasti ada yang lihat itu cecerannya darah dari sana sampai sini. Apalagi katanya lukanya itu luar biasa parahnya, harusnya ada ceceran darah, ya. Justru ada benda-benda, ada trauma tajam di sini, di garis, di sini ditulis V, terus di belakangnya pahanya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas, mana mungkin dia dipasangkan. Kan bukan Vina dipasangkan celana dalam. Itu bikin ketawa aja. Vina dipasangkan celana dalam. Ini adalah pembunuhan yang atau ruda paksa yang sangat rapi ya, guys ya. Setelah melakukan kejahatan atau sudah mendapatkan enak-enak mungkin gitu ya, dipasangkan lagi, guys ya, celana dalamnya gitu ya. Dipasangkan sesuai pada tempatnya, harusnya kan gitu, tapi tidak sesuai pada tempatnya dan akhirnya melorot, guys ya. Kalau Eki dipasangkan helm. Dipasangkan helm. Gitu. Kalau itu kecelakaan, helmnya yang hancur. Iya, betul. Itu helmnya tidak hancur, dan mungkin yang di depan itu ya mungkin sama pelaku itu mungkin pakai palu mungkin ya, diketok-ketok pakai palu mungkin gitu ya. Itu masih sempatnya yang ngetok pakai palu hingga depannya itu hancur nih misalkan gitu ya. Wow. Emang hebat itu, anak-anak kuli bangunan itu hebat banget itu merencanakan pembunuhan, tapi wow, otaknya itu lebih dari residivis, dari teroris. Wow, luar biasa otaknya. Tapi kacanya pun tidak pecah, tapi kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logika seperti itu? Betul. Dan itu kan kita berdasarkan forensik juga, tiga dokter yang memeriksa. Jadi helmnya itu tidak pecah, guys ya. Menurut Bunda Elsa Sharif ini ya, helm tidak pecah ya. Jenazah mereka, sudah tuh tukang mandi jenazah, Ibu Ois itu juga menjelaskan, ini bukan kecelakaan. Ya. Emang Ibu Ais yang pemandi jenazah itu ahli forensik, kok bisa menjelaskan sih? Bisa menjelaskan bahwa itu pembunuhan. Ini pembunuhan. Wow, berarti hebat nih Ibu Ais ini ya. Ini berarti hebat. Ini pembunuhan yang orang yang awam sama sekali yang sering melihat jenazah. Kemudian juga orang dinyatakan yang awam sama sekali yang sering melihat jenazah. Saya juga orang awam gitu. Orang awam juga, saya tidak lihat TKP, saya jauh dari TKP, bahkan saya tidak pernah datang ke TKP. Dan hanya dengar cerita saja. Akan tapi saya orang awam, tapi kenapa? Boleh dong saya meyakini karena saya melihat berita tiap hari. Kan gitu. Saya boleh dong meyakini bahwa itu tidak ada pembunuhan. Itu menurut orang awam seperti saya. Oh ya, kalau memang dia diperkosa, dibunuh di sana, kenapa nggak ada tanah? Pada saat itu belum hujan, ya. Jadi tidak ada tanah di situ. Nah, mereka dipindahkan sana ke dalam flyover, baru pada jam itulah turun hujan karena itu katanya pada jam itulah turun hujan. Padahal Suroto sudah bilang ya kejadian tersebut. Dan di TKP tersebut itu hujan, guys. Ya, jadi hujan. Kalau Bunda Elsa Sharif katanya setelah diletakkan di flyover baru turun hujan ya. Ini mana yang benar? Itu mereka meninggalkan korban tuh begitu saja. Hujan sehingga
di tempat pembantaian itu darah-darahnya hilang. Oke guys, jadi sampai di sini ya videonya, karena saya ini cuman membuat sebuah video dan ingin saya komentari ya. Sudah saya komentari habis-habisan di sini. Dan teman-teman jika ada pandangan lain, punya kesimpulan lain, silahkan kalian komentar. Akan tapi jangan mencibir ya, jangan menyerang pribadi ya, gitu. Dan silahkan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai, dan saya akan sambung video yang lebih seru di hari berikutnya.